Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan semua, pengurus KPPS 05 Desa Belang Krisna, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Di kesempatan kali ini saya ingin mengulas atau menyampaikan hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menjalankan kegiatan pemungutan suara. Yang pertama, kita harus mempersiapkan tempat supaya cara menjalankan kegiatan pemungutan suara itu bisa berjalan cepat, lancar, tertib, dan juga bisa membuat para pemilih merasa lebih nyaman. Dan yang kedua, biasanya kita harus mempersiapkan kedatangan logistik. Dan yang ketiga, teknis cara pemungutan suara. Dan yang keempat, persiapan agar nanti menghitung hasil pemungutan suara itu bisa cepat dan akurat. Karena pada pembukaan kali ini kita akan membuka kotak suara yang masih tergembok untuk memeriksa dan memastikan isi dalam kotak suara tersebut. Dan juga kita akan membuka sampul surat-suara dan menghitungnya dari mulai Presiden, DPR RI, DPD RI, Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Dan itu harus disaksikan sama pengawas dan juga para saksi dan para pemantau pemilu. Jadi sebelum kita membuka kotak suara, pastikan bahwa para peserta pemilu seperti pengawas dan juga saksi harus bersama kita saksikan dari mulai pembukaan kotak suara, memeriksa isi dalam kotak suara, dan memastikan kalau sampul suara masih keadaan utuh agar tidak ada kesalahpahaman ketika kita menjalankan pemungutan suara. Dan juga kita pastikan surat suara yang kita terima dan mungkin dibantu sama teman-teman untuk mencatat, misalkan dari mulai kita hitung dari surat suara Presiden, surat suara DPRD, DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi, dan surat suara DPRD Kabupaten. Kita harus mencatatnya dari mulai surat suara yang kita terima itu seperti surat suara Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, surat suara DPRD Kabupaten. Kita catat, nanti kita pastikan apakah surat suara yang kita terima sama jumlahnya atau tidak dengan DPT yang ada di TPS kita, plus surat suara tambahan. Ini harus kita catat juga nanti supaya ketika kita selesai pemungutan suara dan mulai penghitungan suara, nanti hasilnya kita mudah untuk koreksinya, memastikan dengan acuan jumlah surat suara yang kita terima sebelum pemungutan suara dan setelah pemungutan suara. Itu ya teman-teman. Setelah kita menghitung dan memastikan dan memeriksa, Ketua KPPS akan melanjutkan, yaitu untuk memberi penjelasan kepada para pemilih apa tujuan dari pemilu dan fungsinya, dan juga cara mencoblos hingga kewenangan pemantau pemilu. Berikut penjelasannya. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten. Diwujudkan dengan cara mencoblos surat suara pada foto pasangan calon, nomor urut calon, atau lambang partai politik. Kegiatan pemungutan suara akan dilaksanakan sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, yang dilanjutkan dengan perhitungan suara. Pemilih yang berhak memberikan hak suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan DPTB, serta dapat menunjukkan KTP elektronik, surat keterangan, KK, paspor, SIM kepada petugas KPPS. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB atau disebut pemilih DPK, dapat menggunakan KTP elektronik di TPS sesuai dengan domisili RT RW sepanjang surat suara masih tersedia. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih akan diarahkan untuk memberikan suara ke TPS terdekat yang masih dalam satu wilayah desa.
dan kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada ketua KPPS hanya untuk 1 kali. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang sudah disediakan. Tidak boleh memberi suara dengan cara merobek atau mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan puntung rokok. Bagi pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu template braille yang telah disediakan. Caranya adalah dengan memasukkan surat suara ke dalam alat bantu dengan posisi yang sama. Alat bantu template braille ini hanya dipersiapkan untuk surat suara presiden dan wakil presiden serta surat suara DPD RI. Dan bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping seperti petugas KPPS dengan terlebih dahulu mengisi formulir C3 KPU atau pendamping dari keluarga sendiri. Berikut tata cara pemberian suara yang benar dilakukan dengan untuk pemilu presiden dan wakil presiden, coblos pada nomor urut, foto nama salah satu calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik dalam surat suara. Untuk pemilu DPRD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, coblos pada nomor calon. Dan untuk lebih jelasnya, proses pemungutan suara meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Untuk pemilih DPT dan DPTB, setelah menyerahkan model C6 KPU ke petugas KPPS dan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan atau KK atau SIM, lalu menulis nama pemilih, menandatangani formulir model C7 DPT KPU atau C7 DPTB KPU. Pemilih dipersilahkan duduk di kursi antrian menunggu giliran untuk dipanggil. Mungkin untuk poin ini lebih ke tanggung jawab KPPS 4 dan KPPS 5. Jadi ketika pemilih datang dan memberikan formulir undangan, maka petugas KPPS 5 dan KPPS 4 memastikan dan mencocokkan dengan DPT yang sudah ada agar tidak ada kekeliruan. Untuk pemilih DPK, setelah menunjukkan KTP elektronik, mengisi model C7 dan setelah dipanggil, pemilih akan mendapatkan surat suara yang sudah ditandatangani oleh ketua KPPS. Nah, ini dalam hal ini mungkin ketua KPPS akan memanggil para pemilih yang sudah mendaftar dan sudah tanda tangan 2 dan KPPS 3 untuk memastikan surat suara yang akan diberikan ketua kepada pemilih itu sudah ditandatangani dan sudah diisi seperti nama, kabupaten, kecamatan, provinsi, dan juga nomor TPS. Dan setelah dipanggil, pemilih akan mendapatkan surat suara yang sudah ditandatangani oleh ketua KPPS. Selanjutnya, pemilih dipersilahkan menuju bilik suara untuk mencoblos surat suara menggunakan alat coblos yang telah disediakan. Nah, untuk terkait masalah ini mungkin tanggung jawabnya lebih ke KPPS 6 ya. KPPS 6 nanti memastikan pemilih masuk ke bilik suara dan keluar dari bilik suara. Ya, dari bilik suara, pemilih dipersilahkan untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan sesuai dengan jenis pemilu. Nah, ini mungkin untuk KPPS 6 harus bisa memastikan ketika pemilih keluar dari bilik suara, maka ketika akan memasukkan ke kotak suara itu harus sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai surat suara presiden masuk ke kotak suara DPR atau surat suara DPRD masuk ke kotak suara presiden. Jangan sampai hal seperti itu terjadi, maka petugas KPPS 6 harus lebih teliti dan jeli terhadap para pemilih yang sudah keluar dari bilik suara.
Nah, ini kan biasanya ibu-ibu atau mungkin udah lanjut usia biasanya suka agak kebingungan ketika keluar dari bilik suara untuk memastikan, maka petugas KPPS 6 harus lebih bisa terpantau dengan baik agar jangan sampai salah memasukkan surat suara ke kotak suara. Ini akan berpengaruh nanti ketika kita mulai penghitungan suara. Setelah itu pemilih dipersilahkan menuju ke meja tinta. Nah, ini mungkin tanggung jawabnya KPPS 7. Jadi ketika pemilih sudah masuk ke bilik suara terus memasukkan ke kotak suara, maka pastikan untuk mencelupkan salah satu jari tangannya, dan ini yang diarahkan untuk mencelupkan jari tangan itu adalah petugas dari KPPS 7. Dan ini harus dicelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta agar jangan sampai ketika sudah memilih, sudah masukkan ke kotak suara terus lolos, jangan sampai seperti itu.